Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Rian Saputra, NPM 22315013 dari kelas TE 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan tentang basic fire. Pengenalan tentang basic fire. Basic fire merupakan konsep dasar yang penting untuk dipahami oleh semua orang. Hal ini mencakup pemahaman tentang sumber api, cara penyebarannya, serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya. Pengetahuan tentang basic fire sangat penting untuk keselamatan dan perlindungan terhadap aset-aset penting di lingkungan kerja maupun di rumah. Jenis-jenis limbah bahan berbahaya dan beracun dalam kurung B3. Yang pertama adalah limbah B3 cair. Limbah cair B3 adalah jenis limbah berbahaya yang sering dihasilkan oleh industri dan laboratorium pengelolaannya. Merupakan perhatian khusus agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, limbah B3 padat. Limbah padat B3 mencakup berbagai material berbahaya seperti logam berat, bahan kimia, dan limbah medis. Pengelolaannya memerlukan penanganan yang hati-hati dan pemusnahan yang tepat. Yang ketiga adalah limbah B3 gas. Limbah gas B3 dapat terbentuk dari proses industri, laboratorium, atau aktivitas pembakaran. Pengelolaannya memerlukan sistem penanganan yang aman dan efektif untuk mencegah dampak negatif bagi lingkungan. Pengelolaan limbah B3. Yang pertama, tahap identifikasi. Langkah pertama dalam pengelolaan limbah B3 adalah mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan serta sifat-sifatnya. Hal ini penting untuk menentukan cara penanganan dan pembuangan yang tepat. Ada 3 cara. Yang pertama, pemeriksaan bahan. Yang kedua, pencatatan sifat-sifat. Yang ketiga, klasifikasi. Selanjutnya, tahap penyimpanan. Limbah B3 harus disimpan dalam wadah khusus yang tahan terhadap sifat-sifat yang dimilikinya. Sistem penandaan dan penyimpanan harus memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Yang pertama, penyimpanan sementara. Yang kedua, penyimpanan jangka panjang. Ketiga, penyimpanan sementara akhir. Yang terakhir adalah tahap pengangkutan dan pembangunan. Limbah B3 harus diangkut dan dibuang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuangan limbah B3 harus dilakukan di tempat yang telah diizinkan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengenalan tentang limbah non B3. Yang pertama, sifat-sifat non B3. Limbah non B3 adalah limbah yang tidak termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun. Meskipun demikian, pengelolaannya tetap memerlukan perhatian dan kehati-hatian. Yang kedua, klasifikasi limbah non B3. Dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat fisik, kimia, dan biologisnya. Hal ini penting untuk menentukan cara pengelolaan dan pembuangan yang tepat. Berikutnya, pengelolaan limbah non B3. Yang pertama, pemilahan limbah non B3 dilakukan berdasarkan kategori dan sifat-sifatnya untuk memudahkan proses pengelolaan lanjut. Yang kedua, penyimpanannya. Penyimpanan limbah non B3 yang telah dipilah harus disimpan dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan dan beresiko kecelakaan. Yang ketiga, pembuangan akhir. Pembuangan akhir limbah non B3 yang sudah tidak digunakan lagi harus dibuang sesuai dengan aturan yang berlaku dan
tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.